Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman guru semua yang sedang melaksanakan eh, apa namanya melaksanakan asesmen ya, asesmen untuk guru-guru baik itu sekolah dasar, SMP maupun SMA maupun SMK. Oke, berikut ini adalah contoh ujian dari pra ujian asesmen. Oke, yang saya pelajari, kita langsung saja. Ini adalah soal nomor pertama. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional, yaitu jawabannya A, digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Dan kita next. Nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui, jawabannya adalah survei lingkungan belajar. Selanjutnya nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu jawabannya B, mengukur hasil belajar non kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Next, nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional, yaitu jawabannya adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Next, nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu jawabannya C, soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Next, asesmen pra program Fintech Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Ini nomor 6, yaitu dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencangkup, jawabannya adalah B, teks prosedur dan teks prosedur kompleks. Berikutnya nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM, yaitu jawabannya adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Next, nomor 8, asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Jawabannya adalah B, soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Berikutnya nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Jawabannya adalah yang D, yang terakhir, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Next, 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa jawabannya hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Berikutnya, Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran. Nah, ini kalau ada pola bilangan, jawabannya pasti aljabar. Next, asesmen numerasi pada tingkat SMP terdapat beberapa level pembelajaran. Jawaban yang betul adalah 1 level. Next, Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra, dan Guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh Guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu B, memahami informasi. Next, Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu B, memahami informasi. Next, Guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan dalam asesmen literasi. Hal yang dilakukan oleh Guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu jawabannya D, mengevaluasi dan merefleksi. Nomor 16, asesmen literasi untuk SMP akan diujikan itu sebanyak 2 level pembelajaran. Jawabannya B. 17, manakah di antara kegiatan
numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar. Jadi kalau aljabar itu pasti pada pola barisan bilangan ya. Next. 18. Manakah di antara materi berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA? Nah, kalau IPA itu pasti ada hubungannya dengan berat benda ya, masa. Jawabannya D. Next. Perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dan 2 yaitu memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Nah, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP atau MTS? Yaitu jawabannya B, mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Next. 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Next. 22. Berikut ini adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Yang betul adalah 3, 5, dan 6, yaitu belajar untuk cakupan materi yang dikuasai, berorientasi pada nilai akhir, dan menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Ini ya kompetensi ya. Nah, berikutnya dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka siswa tersebut dikategorikan dalam kelompok cakap ya, jadi cakap. Kalau dapat mengaplikasikan itu cakap. Tapi kalau yang berhubungan nanti di nomor 24 ini yang berhubungan dengan teks gitu ya, informasi itu namanya mahir. Jawabannya mahir. Next, nomor 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Jawabannya adalah asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang harus diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Next. Dalam soal asesmen literasi, gunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional. Karena terdapat proses baru, yaitu jawabannya D, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Next, 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi nomor dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran? Jawabannya A, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar, menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk B, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait dengan hasil AKM? Yang betul adalah merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Next. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawabannya adalah A, pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Oke, kita lihat hasilnya. Finish quiz. Nah, ya saya ternyata salah satu saudara. Nilainya 96,67. Kita lihat salahnya di mana. Klik view question. Buka. Nah, kita lihat ini betul saya salah di mana. Oh, ternyata saya salah di nomor 5. Iya, di nomor 5 harusnya jawabannya A, teks informasi dan teks fiksi. Oke, berarti yang lain betul ya. Saya salah di nomor 5. Nah, masalah ya, sudah. Oke, kalau sudah saya tinggal klik untuk melanjutkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pengantar program Bimtek Guru Belajar seri asesmen. Alhamdulillah ini saya sudah beres untuk lesson konten. Terima kasih, ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.